Shalom dan selamat malam. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita boleh kembali sehati dalam doa melalui persekutuan bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya, mensyukuri segala nikmat kasih, kemurahan-Nya dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yesaya pasal 39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus bagi kita semua. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dan kembali kami semua boleh berhimpun sehati dalam doa. Bersama-sama kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mohon hikmat, kekuatan, tuntunan-Mu ya Roh Kudus untuk mengerti, mendengar dengan sungguh akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu dalam persekutuan ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami dan berfirman-Lah. Kami semua telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 39 ayat 1 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak dan Baladin bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam pembendarahannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya.
dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di pemberendahanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Shalom. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita malam ini, kesombongan awal kejatuhan. Tentu kita menyadari dan mengakui bahwa pencapaian dalam hidup ini hanya satu sumbernya, yakni Tuhan. Berkat yang melimpah adalah sumbernya dari Tuhan. Kesuksesan, kesehatan, dan sukacita adalah anugerah dari Tuhan. Dalam rentas kehidupan kita mungkin pernah menyaksikan, atau mungkin kita mengalami, bahwa terkadang kita lupa dengan apa yang sudah kita capai dalam hidup ini. Apakah itu karir kita, jabatan kita, kekayaan kita, kesehatan kita lupa. Bahkan kita memperlihatkan kepada orang banyak tentang apa yang sudah kita capai selama ini. Dan menjadikannya sebuah status yang olehnya tentunya kita menginginkan untuk dihargai. Kita membanggakan apa yang kita miliki agar orang memberikan rasa hormat dan pengakuan kepada kita. Tanpa sadar bahwa sesungguhnya kita telah jatuh oleh karena kesombongan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks pembacaan kita pada malam hari ini memberikan sebuah penggambaran pengalaman seorang raja Israel yakni Hizkia. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa Raja Babel, Merodak Baladan bin Baladan, mengirim utusan untuk menjumpai Hizkia yang telah sembuh dari sakit. Hizkia merasa senang atas kunjungan tersebut, sehingga ia memperlihatkan harta benda dan persenjataan yang dimilikinya. Ketika Nabi Yesaya mendengar apa yang dilakukan oleh Hizkia, ia menubuatkan bahwa semua kekayaan Hizkia akan diambil dan rakyatnya akan dibuang ke Babel. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Hizkia dengan sukacita menjumpai utusan Raja Babel dan tergoda untuk menunjukkan kebesarannya dengan memperlihatkan semua harta benda yang dimiliki kerajaannya, hal itu didasari oleh keinginannya untuk mencari nama besar, agar statusnya semakin diakui. Dan dia bangga dengan hal itu. Dan ia menyatakan itu di hadapan Raja Babel. Kerajaan Babel adalah kerajaan besar dan kaya. Fakta itu memancing Hizkia untuk mengagungkan kerajaannya. Bahwa ya kerajaannya tidak kalah loh dengan kerajaan Babel. Nah, hal tersebut dipandang tidak layak di mata Nabi Yesaya. Raja
adalah hamba Allah yang dipakai Allah untuk menyatakan kehendaknya dan maksudnya kepada rakyat yang dipimpinnya. Hizkia seharusnya mengagungkan Allah atas apa yang dia milikinya. Tanpa Allah, Hizkia dan kerajaannya tidak akan berarti. Hizkia harus hendaknya menyatakan kepada Raja Babel bahwa pencapaian-pencapaian yang ia alami sampai saat ini adalah oleh karena dia punya Allah yang luar biasa. Allah lah yang memberikan kemenangan. Allah yang memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam setiap perjuangan, dalam setiap peperangan. Hanya Allah yang menyatakan itu kepada Hizkia. Tapi ternyata Hizkia melupakan Allah. Ia tidak memperkenalkan Allah kepada Raja Babel. Namun sebaliknya, justru yang ia perkenalkan dan memperlihatkan kepada Raja Babel adalah apa yang dia sudah miliki saat itu. Sehingga ia mendapatkan teguran dari Nabi Yesaya. Nah, untuk menyadarkan Hizkia, Nabi Yesaya lewat nubuat bahwa semua kekayaan dan rakyatnya akan ditawan oleh kerajaan Babel. Ketika semuanya tidak ada lagi tentunya kebanggaan Hizkia. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah cara Allah untuk menegur kesombongan Hizkia. Maka Hizkia pun menerima teguran tersebut dan mengakui kekeliruannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ada pelajaran dan pengajaran yang bisa kita petik dari pernyataan firman Tuhan pada malam hari ini bagi saudara dan saya. Bahwa tentunya apa yang kita capai selama ini, sekali lagi seperti yang dikatakan di awal renungan tadi, sumbernya dari Allah. Sehingga hendaknya apa yang diberikan oleh Allah dan dianugerahkan Allah kepada kita adalah sarana, adalah berkat yang olehnya sepatutnya kita memperkenalkan, kita menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita boleh gembira dengan pencapaian itu. Tapi kegembiraan itu harus dimanifestasikan dalam sebuah pernyataan syukur di hadapan Tuhan. Dan salah satunya adalah bagaimana kita melihat kemurahan dan berkat Tuhan pada kita. Kedudukan dan jabatan kita adalah posisi yang olehnya kita memperkenalkan Allah. Menjadi berkat bagi orang lain. Menggunakan jabatan kita dengan penuh dengan tanggung jawab. Sehingga dengan demikian, Allah di dalam kita diakui dan diamini oleh orang lain. Bahwa sungguh keberhasilan yang ia capai semata-mata oleh karena kemurahan Allah. Jadi saudara-saudaraku, segala yang kita miliki adalah karya kasih Allah dalam kehidupan ini. Semuanya mempunyai tujuan untuk memuliakan Allah. Jangan sampai kita mencuri kemuliaannya dengan menghilangkan peran Allah dalam kehidupan kita. Akuilah kasih-Nya dalam semua keberhasilan-keberhasilan dan berkat-berkat yang dinyatakan bagi kita. Dan kita muliakan Dia dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita minta hikmat Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam kesombongan yang memuliakan diri kita sendiri. Mari kita tetap rendah hati demi memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin firman Tuhan. Dalam teduh kasih-Nya
terang. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mendengar, kami membaca dan merenungkannya. Kuatkan kami untuk mensyukuri segala kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan tidak menjadikan apa yang Tuhan berikan, pekerjaan, kedudukan, karir, bahkan kekayaan, sebagai hal yang membuat kami menyombongkan diri di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami boleh belajar dari pengalaman Raja Hizkia dalam pembacaan pada malam hari ini, Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami senantiasa. Ya Allah ya Tuhan kami, melalui doa ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang senantiasa bersekutu. Kami dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami. Baik kami selaku pribadi maupun kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Nyatakan yang terbaik senantiasa ya Tuhan bagi kami. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan. Tuhan kami mohon anugerah iman dan pengharapan, kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru bagi mereka. Juga bagi anak-anak kami yang sedang berjuang dalam kerangka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan mohon bukakan jalan, mohon anugerahkan tempat yang terbaik bagi anak-anak kami demi kelanjutan pendidikan mereka. Kami menyadari sistem dan persaingan yang begitu berat saat ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, rancangan-Mu bagi anak-anak kami adalah rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Begitupun bagi orang tua kami para lansia. Berkati mereka dalam seluruh keberadaan hidup dan kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, pandemik yang menjadi pergumulan bersama kami saat ini kami terus doakan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, mohon pemulihan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini dari pandemik ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur, dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita bersama pada malam hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari, meskipun mungkin keadaan yang kita jalani tidak bersahabat, tapi kita percaya Shalom Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kita. Shalom, selamat malam, dan